Om Swastiastu. Bertemu lagi kita dalam acara kelas laktasi, kelas menyusui dari Rumah ASI Bali bersama saya Dr. Oka Darmawan. Jadi hari ini kami berbagi tentang bagaimana tips sukses menyusui menghadapi 8 hari pertama setelah bersalin. Jadi ini biasanya yang paling membingungkan dan kemudian akhirnya banyak masalah karena pada saat 8 hari pertama ini salah manajemen atau tidak tepat proses belajar meneteknya seperti itu. Jadi lewat video ini, lewat tutorial ini, sebaiknya video ini ditonton saat ibu hamil atau setidaknya segera setelah bayi lahir. Video ini dijadikan panduan untuk memandu selama 8 hari pertama. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Jadi kita akan mengingat lagi atau belajar mengenal 3 fase produksi ASI yang sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang produksi ASI atau tentang mengenal payudara kita, memahami payudara kita. Nah, 3 fase produksi ini pada fase pertama itu terjadi saat ibu hamil. Jadi kurang lebih minggu ke-14, minggu ke-16, 18, ASI sudah ada di dalam payudara ibu. Jadi produksi ASI ini terjadi karena rangsangan ari-ari bayi. Payudara akan berubah, bertambah besar, kemudian areola menjadi lebih gelap dan berminyak. Kemudian ASI sudah siap kira-kira di umur kehamilan 14, 16, 18 minggu, kira-kira itu di usia kehamilan 6 bulan. Namun ASI ibu belum keluar karena tertahan oleh hormon kehamilan yang diproduksi oleh ari-ari. Jadi tunggu dulu sebentar, masih saya yang kasih makan. Itu mungkin ya dialog antara ari-ari dengan payudara. Nah berikutnya, setelah ari-ari lahir, jadi bayi lahir, ari-ari lahir kurang lebih sampai 30 jam setelah lahir ari-arinya atau 72 jam setelah ari-arinya lahir, itu mulai fase kedua. Di sini pada kasus sesar, persalinan lewat perut, perabdominal, maka fase ini bisa tertunda sampai beberapa hari, mungkin 3 hari atau mungkin sampai 5 hari, seperti itu. Nah, pada fase kedua ini ASI akan keluar secara otomatis sampai dengan hari ke-8. Tanpa rangsangan bayi pun akan mulai keluar satu tetes seperti itu. Sehingga bayi belajar menetek dan ASI juga mulai keluar. Begitu bayi lancar menetek, ASI akan bertambah banyak keluar. Nah, pada fase kedua ini, inisiasi menyusui dini merupakan kunci dan rawat gabung juga merupakan kunci. Jadi di 3 hari pertama, diinisiasi baru lahir, kemudian tidur bersama bayi 24 jam bersama bayi. Sehingga otak ibu segera mendeteksi kehadiran bayi dan mulai mengeluarkan ASI secara otomatis seperti itu. Nah, kita lanjut berikutnya pada fase kedua. Ini contoh inisiasi menyusui dini IMD pada bayi baru lahir per vaginam di Klaten. Kita lihat bersama-sama bagaimana bayinya bergerak. Sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi. Dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera meregu kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang... Nah, itu kurang lebih cuplikan dari video inisiasi menyusui dini pada persalinan per vagina pada bayi di Klaten ya, di Jawa. Kemudian inisiasi menyusui dini ini kita meletakkan bayi dalam keadaan telanjang di dada ibu segera setelah bayi lahir. Sehingga bayi secara perlahan nantinya bergerak seperti tadi itu, bergerak mencari areola dan menyusu ke payudara ibu.
inisiasi menyusu dini ini kita lanjutkan nanti di ruang ibu dengan kegiatan skin to skin kontak rawat gabung sehingga bayi lebih tenang pasca bersalin. Nah, kita lanjut berikutnya. Pada inisiasi menyusu dini ini kurang lebih terjadi 5 peristiwa. Jadi dalam 30 menit pertama bayi istirahat dulu, dia bersiaga, kemudian sekali-sekali melihat ibunya, menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, setelah 30 menit, 40 menit ini bayi mulai mengeluarkan suara-suara, gerakan-gerakan menghisap, memasukkan tangan ke mulutnya. Sehingga pada proses IMD ini, tangan bayi itu tidak dibersihkan sekali. Sehingga bayi masih bisa mencium bau air ketubannya, kemudian masih bisa mencium bau air ketuban itu di tangan dan di areola ibu. Kemudian bayi mengeluarkan air liur, kemudian pelan-pelan kaki akan menekan perut ibu, bergerak ke arah payudara. Kemudian terakhir menjilat kulit ibu, menyentuh puting, kemudian menghentakkan kepalanya, menoleh kanan kiri, menemukan puting, menjilat, mengulum, dan akhirnya membuka mulut dan melekap seperti video sebelumnya. Nah, ini kita lihat inisiasi menyusu dini pada bayi pervaginam yang di Swedia. Ini video dari Swedia, silakan. Nah, ini tampak bayi menekan perut ibu, bergerak ke arah payudara. Jadi ini setelah 40 menit, tidak langsung seperti ini ya. Nah, merangkak pelan-pelan. Nah, kemudian membuka mulut lebar, mulai menjilat-jilat kulit ibu, menyentuh puting susu dan menghentak kepala ke dada ibu, menoleh, menjilat, mengulum, akhirnya melekat. Nah, seperti itu pada fase tahapan-tahapan fase inisiasi menyusu dini. Nah, kita lihat berikutnya. Ada kondisi kalau bayi inisiasi itu bersalin lewat abdominal atau sesar, maka berbeda sedikit bayinya. Jadi bayi bisa bergerak seperti bayi pada yang lahir pervaginam, bisa juga lebih banyak diam seperti teler gitu ya. Bila bayinya lebih banyak diam, kita dapat membantu bayi, mendekatkan bayi ke areola ibu. Kemudian kita lanjutkan skin to skin kontak di kamar ibu. Nah, kita lihat bayi yang lahir sesar. Nah, ini lebih banyak diam bayinya. Kita tunggu. Nah, setelah 40 menit, 50 menit, masih belum banyak bergerak. Jadi kita bantu arahkan ke areola. Ini didekatkan, tetap skin to skin, didekatkan, dibantu. Kemudian punggungnya kita tutup untuk mencegah dingin. Nah, ini kita arahkan terus, diarahkan, didekatkan gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, kalau seandainya memungkinkan bayi-bayi sesar itu diinisiasi di kamar operasi, bagus sekali. Ini gambar ini didapat dari Dr. Utami Rusli di rumah sakit di Jakarta. Beliau bisa mendampingi bayi yang diinisiasi setelah sesar. Kemudian di ruang recovery room pemulihan tetap bayi di dada ibu sampai ke kamar ibu. Nah, kalau misalnya ibu berencana sesar, ini sebaiknya didiskusikan dengan dokter spesialis obgynnya apakah memungkinkan dilakukan seperti ini. Nah, kalau misalnya bayinya lahir pervagina, biasanya sudah otomatis mendapatkan inisiasi menyusu dini di ruang bersalin. Kalau yang sesar, kita masih harus mendiskusikan, terutama kalau di Denpasar, karena kita butuh persiapan, rumah sakit butuh persiapan untuk melakukan. Nah, berikutnya di fase kedua ini adalah rawat gabung. Tidur bersama bayi selama 24 jam, tidak berpisah dengan bayi, sebisa mungkin terus bersama bayi, sehingga badan ibu segera terangsang untuk menghasilkan ASI. Nah, pada masa ini penting sekali memastikan posisi dan perlekatannya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan yang paling utama itu tanpa DOT, seperti itu. Jadi bila membutuhkan tambahan minum atau suplementasi, kita berikan dengan media selain DOT. Nah, nanti kita lihat videonya. Ini rawat gabung, jadi kalau misalnya dalam satu kamar tidur dengan bed terpisah, kita sebut bedding in. Kalau satu bergabung, satu bed bersama, ini kita sebut rooming in. Jadi ini sebaiknya dilakukan 24 jam, kecuali pada saat bayi mandi,
Nah, di beberapa rumah sakit ada yang mandi itu di ruang ibu, jadi bagus sekali sehingga tidak berpisah dari ibunya. Nah, ini contoh gambar yang dibawakan oleh Dr. Utami Rusli. Nah, jadi dalam 8 hari pertama itu kuncinya adalah kita bayi bisa menetek dengan posisi yang baik. Jadi bayi menghadap ibu, posisinya miring, perut ketemu perut, wajah bayi di depan payudara ibu. Kemudian bayi melekat dengan baik, jadi puting masuk ke dalam mulut bayi, areola masuk ke dalam mulut, puting tidak sakit, itu kata kuncinya. Kemudian setelah hari ke-8, ASI akan mulai lancar dan produksi akan sesuai permintaan. Jadi semakin banyak permintaan, semakin banyak produksi. Sedikit permintaan, sedikit produksi. Itu rumus setelah 8 hari. Nanti kita bahas pada sesi berikutnya setelah 8 hari pertama. Nah, mari kita lihat tentang posisi perlekatan. Ini contohnya selama di rumah sakit, kita belajar untuk menyusui dengan benar dan mempertahankan menyusui. Jadi posisinya, ini ada beragam posisi, ada cradle hold, ada cross cradle. Ini lihat bayi ada di antara ketiak ibu. Kemudian football. Seperti ini masuk ke dalam ketiaknya, masuk ke belakang gitu ya. Kemudian ada lying down. Jadi yang tidur berebahan ini lebih baik, jadi lebih nyaman untuk ibu, bisa relax. Nah, ini berikutnya pada bayi kembar, posisinya juga sama. Ada cradle, cross cradle, kemudian ada di football seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah posisi bayi. Bayi wajahnya menghadap payudara, perut ketemu perut. Kemudian telinga, lengan, ini garis lurus kurang lebih. Nah, kalau ini agak miring, jadi puting mudah sakit seperti itu ya. Tidak dianjurkan pada posisi yang seperti ini, yang miring. Nah, berikutnya ini adalah perkatan yang baik. Mulut kebuka lebar, sebagian besar areola masuk, puting masuk, sehingga puting tidak sakit. Oke, jadi bibirnya kebuka, dagunya menempel atau mendekati areola, sehingga putingnya menyentuh langit-langit bayi. Nah, ini kita lihat bagaimana posisi dan perlekatan. Practical steps to good attachment and comfortable breastfeeding. When your baby is positioned well, jadi diposisikan seperti ini, perut ketemu perut, bayi menghadap ibu. Ibu duduk dengan santai gitu, relax. Mungkin perlu dibantu tambahan bantal di belakang punggung sehingga lebih nyaman posisinya. Ibu yang mengatur sendiri seperti apa kenyamanan ibu. Nah, kemudian dekatkan bayi. Posisikan perut menghadap perut seperti itu. Nah, ini cara memegangnya, jadi relax, tidak canggung gitu ya. Support baby behind the back and shoulders, usually in the palm of your hand. Nah, disentuhkan bibirnya dengan puting. And keep your fingers and wrist relaxed. Jadi bayi dipeluk dengan kedua tangan ibu seperti itu. Nah, ini contoh cradle hold. Jadi ibu relax, memeluk, tidak tegang, tidak perlu membungkuk, menunduk seperti itu. Drop your elbow into the side of your body. This allows baby's head to fall back and be supported on your wrist or forearm. The transition hold. This time, scoop your fingers under Nah, di baby's sini lower misalnya shoulder kita membantu memegang and hold bayi. baby's back and shoulders Jadi with the satu palm. tangan memegang leher dan Allow kepalanya baby's ini head to untuk fall menjaga back into the perlekatan cradle gitu. you've made Satu with tangan your thumb bebas. and forefinger. Ya, jadi bayi juga perhatikan tangannya memeluk payudara You ibu. can change back to the cradle hold, Kemudian ini perubahan posisi whichever tangan. feels most comfortable. Jadi tidak perlu membungkuk gitu. Nah, ini posisi tidur sama, perut ketemu perut. Support baby behind the back and shoulders. Jadi tangan menyangga punggung Snuggle bayi, in under bayi your dipeluk. breast with the head tilted back. Nah,
Jadi bayi bisa menatap wajah ibu seperti itu. Positioning your baby. Ini adalah memposisikannya, jadi seluruh badan bayi menghadap ibu. Snuggle baby's chest into the base of your breast. Bring baby to the natural position of your breast. Ikuti arah payudaranya ya, jadi arahnya ada yang ke bawah, ada yang ke depan, seperti itu, sesuaikan. Nah ini perhatikan ibu menempelkan puting tadi di mulut bayi di sekitarnya. Nah ini proses melekat, bayi mengambil, memerah itu dan menelan. Jadi ditempelkan di bibirnya itu, kemudian bayi terangsang untuk buka mulut lebar. Holding your breast. Itu caranya memegang payudara, menempelnya. Jadi tidak perlu dijaga, takut menutup hidung, itu tidak perlu, kekhawatiran itu tidak perlu ada ya. Jadi, posisikan dengan baik sehingga tidak perlu menjaga untuk hidungnya itu ya. Nah, itu coba perhatikan caranya. Bayi memeluk ya, itu perhatikan posisi tangan. Rangsang, bayi buka mulut, arahkan puting dan areola. Attaching your baby. Tease baby's bottom lip and chin with the breast and areola. Wait for baby to respond with a wide open mouth and the tongue down. Tempelkan, diperhatikan ya. Nah itu. Jadi perhatikan cara melekatkannya, menempelkan puting ke bibir, memasukkan ke arah langit-langit. Ya, seperti itu. Ini kurang lebih gerakannya. Jadi bagaimana mulut bayi bergerak nanti mengosongkan payudara. Ini adalah proses melekat dan memerah, gerakannya berirama. The key points are the same for all holds and positions. Di prinsip-prinsip dasarnya sama ya. Hold or support baby's back and shoulders. Allow baby's head to fall back into the instinctive position. Snuggle baby's chest in to touch the base of your breast. Position baby's mouth close to the breast with your nipple above the top lip and opposite baby's nose. Tease baby's bottom lip and chin with your breast and areola. Wait for baby's wide open mouth with the tongue down. Keeping your nipple pointing up, swiftly bring baby onto the breast. Watch baby's bottom lip take 3 to 4 centimetres of breast below the nipple. Watch the chin sink into the breast and the nipple brush or fold under baby's top lip. Jadi ini perlekatan yang bagus bila ini kita lihat. Jadi menyusui nyaman, tidak ada rasa nyeri seperti itu. Bayi melakukan pemerahan dalam, pelan dan berirama, perah dan telan berirama seperti itu. Your nipple is round and short, exactly the same shape as it was before the feed, just warmer and softer. Misshapen or elongated nipples mean baby has not taken a big enough mouthful of breast. And baby has been either compressing your nipple or trying to stretch it into the back of the mouth.
Breastfeeding is learned. Give yourself a little time. If you experience pain or discomfort during breastfeeding, baby is not attached in the best possible way and will be damaging your nipples. Take baby off the breast and try again. Oke. Jadi seperti itu prosesnya, dilatih Finger right into the pelan-pelan. corner of Cara baby's melepas nipple juga bantu dengan jari sehingga puting tidak sakit. As soon as you hear the vacuum release, take baby off the breast. If you do have difficulty attaching baby, remember breastfeeding is a learned skill. Go back and work through each step carefully. Sometimes the size and shape of your breast or nipple, or baby's mouth, tongue or palate, can make attachment more difficult. If you continue to have difficulty, seek help from a lactation consultant, midwife, child health nurse, Nursing Mothers Association, or La Leche League Counsellor. You and your baby are a unique pair. Give yourself a little time and you will soon become the expert as you learn to follow your baby's cues. Nah, kita lanjutkan. Tadi adalah memposisikan dan melekatkan bayi. Sekarang kita perhatikan panduan berikut ini bagaimana bayi mengosongkan payudara sehingga jelas sekali perbedaannya nanti pada penggunaan dot dan menetek langsung. How baby removes the milk. Nah, kemudian di sini perhatikan bayi buka mulut lebar, puting areola masuk, kemudian nanti bayi melakukan gerakan pemerahan. Lower jaw and chin, deep under the milk ducts behind your nipple. To remove the milk, the lower jaw and the tip of baby's tongue press up into the breast, and a muscular wave rolls along the tongue, squeezing milk out into baby's throat to be swallowed. Baby feeds in bursts of these tongue compressions and swallows, separated by short rest periods. When attaching your baby, Seluruh video ini kita peroleh dari Asosiasi Konsultan Laktasi Indonesia, dari Dr. Asti Praborini, dan juga dari teman-teman AIMI Pusat. The more milk baby can remove with each muscular wave. Nah, kita juga perlu memeriksa apakah ada tangti di lidah bayi. Jadi tangti ini adalah selaput atau membran gitu ya di bawah lidah. Angkat lidahnya dengan jari kita, lihat ada seperti ini atau tidak. Kalau ada, maka akan sulit sekali untuk melekat dengan baik. Jadi perlu pertolongan dengan dibantu gunting, selaputnya ini dilepas, namanya tindakannya frenotomi. Jadi bila ada tangti atau ada ankylosing perlu digunting dengan tindakan frenotomi. Nah, kemudian setelah kita berlatih posisi perlekatan, kita pantau cukup minum enggak bayi kita, lihat kencingnya, BAK, buang air kecil. Hari pertama minimal 1 kali, hari kedua minimal 2 kali, hari ketiga minimal 3 kali, hari keempat minimal 4 kali, hari kelima minimal 5 kali, hari 6 dan hari seterusnya minimal 6 kali. Dan warna BAB kita lihat hari pertama hitam, nanti hari keempat hijau, hari ketujuh kuning. Suhu tubuh normal, jadi 36,5 sampai 372. Bila lebih dari 372, tapi masih kurang dari 38, waspada bayi kurang minum. Nah, kita cek juga berat badan bayi. Berat badannya biasanya turun nih, tapi kurang dari 7% sampai dengan hari ketiga. Nanti balik lagi ke berat badan lahir di hari ke-10 sampai hari ke-14. Dan saat usia 1 bulan, berat badan naik lebih dari 800 gram. Nah, bila hal-hal ini tidak terjadi, kita waspada bayi kita kurang minum ya. Kencing, BAB, suhu, dan berat badannya kita waspada. Misalnya berat badan lebih dari 7%, turunnya atau lebih dari 10% turun, waspada, bayi kurang minum kayak gitu.
Ini kita coba cek juga popoknya. Biasanya saya menyarankan kepada ibu-ibu menggunakan popok kain, sehingga orang tua dapat mengetahui kapan bayi ngompol, kapan bayi pup. Saat ngompol atau pup itu biasanya bayi gelisah, bangun, dan netek lagi. Kalau bayi bisa menetek teratur, payudara akan terangsang untuk produksi ASI secara teratur. Nah, kalau menggunakan diapers, bayi relatif lebih tenang, lebih tidur lelap, dia karena merasa senantiasa kering, walaupun bayi ngompol. Sehingga bayi jarang merangsang payudara dan payudara jarang untuk dirangsang bayi dan produksi ASI tidak optimal. Jadi sebaiknya gunakan popok kain di awal-awal persalinan atau kalau bisa selama proses menyusui gunakan popok kain sehingga tidak, karena diapers ini merugikan tanah dan air kita sebetulnya. Nah, kemudian tanda lain kurang minum selain pada berat badan, suhu, kemudian warna BAB, dan kencing, ada bayi kuning. Jadi kalau ada kuning di awal-awal kelahiran, waspada bayi kurang minum. Cek tangtinya, kayak gitu ya. Kalau misalnya bayinya banyak tidurnya lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam, dan suhu badan kadang turun, kurang dari 36,5, waspada juga kurang minum. Jadi kita lihat ciri-ciri bagaimana bayi menetek efektif. Itu kita cek. Nah, berikut ini penjelasannya. Bayi yang menetek efektif ini akibat melekat efektif. Gitu. Jadi proses perlekatan seperti tadi itu, bayi menetek di payudara bukan pada puting saja ya. Jadi mau puting datar, puting pendek sebetulnya tidak ada masalah, jangan khawatir. Bayi menarik jaringan areola masuk ke dalam mulutnya, kemudian bayi menangkap, mengunci seperti itu. Lidahnya akan kurang lebih maju seperti video tadi, dan selanjutnya melakukan pemerahan di areola bukan di puting, jadi puting tidak sakit. Nah, akibat dari melekat yang baik di puting tidak sakit dan menyusui menjadi sangat nyaman seperti video yang tadi dijelaskan. Kemudian setelah melekat efektif ini terjadi proses pemerahan ASI dengan mudah. Bayi memerah dan menelan secara berirama. Bayi menyusui kurang lebih 15 menit, 20 menit, memperoleh ASI awal dan akhir. Nah, ASI akhir ini biasanya bayi akan puas dan kenyang, bayi akan menyelesaikan neteknya dan melepaskan payudara. Akhirnya tidur 1-2 jam, kemudian bangun lagi untuk netek. Jadi waspada kalau bayi tidur terlalu lama. Nah, kemudian bayi yang cukup menetek itu ciri-cirinya kencing lebih 6 kali, suhu normal, dan berat badan setiap bulannya itu lebih dari minimalnya. Dari mana kita tahu berat minimal? Buka buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak itu, lihat di grafik KMS, kartu menuju sehat. Di sana ada KBM tulisannya, kenaikan berat minimal. Ya. Nah, kemudian kalau 8 hari pertama ini kurang minum, kita solusinya kurang minum itu apa? Wajib diberikan suplementasi atau tambahan minum. Pilihan terbaik adalah ASI perah ibu. Kalau tidak ada, dibantu ASI donor yang dipasteurisasi. Kemudian ada pilihan lain adalah formula sapi atau formula kedelai adalah pilihan yang terakhir. Nah, itu sesuai indikasi dari dokternya, pemberian formula sapi atau formula kedelai. Nah, kemudian pemberian tambahan minum ini sebaiknya tidak menggunakan dot, sehingga bayi tidak bingung puting. Bisa menggunakan pipet, sendok, selang di payudara, atau SNS ya. Bisa juga menggunakan selang di jari tangan, atau finger feeding, dan cangkir. Nih, kita lihat sekarang contoh barang-barangnya. Ini cangkir, cup feeder, ini gelas loki, cangkir. Ini sop cup feeder, sendok botol ya. Yang ini sepait, ini tetes, kemudian ini sendok. Kita lihat bagaimana memberikan minum dengan cangkir. Ini kita bagaimana menyiapkan dengan cangkir. Ini contoh beragam jenis gelas, beragam jenis cangkir. Di mangkok ini ada ASI perah yang tadi diperah oleh ibunya. And that's quite handy because it does tell you how much is in it. So you were expressing for about 10 minutes, I suppose, altogether then, and you've got... Nah, ini kita lihat cangkirnya kecil. Jadi cangkir jenis apa saja sebetulnya bisa dipakai ya. Kemudian kita lihat bagaimana bayi diposisikan untuk diberikan minum dengan cangkir. Jadi dipegang
Posisi setengah duduk, pasang celemek di lehernya bayi. Kemudian bayi ditempelkan cangkir atau gelasnya di bibir bawah. Cangkirnya dimiringkan pelan-pelan sehingga bayi minum. Ya, seperti itu kurang lebih gerakan memberi minum. Ini ibunya. Nah, petugas di rumah sakit sebaiknya membantu ibu untuk belajar memberi minum dengan cangkir sehingga tidak bingung puting. Nah, ini bisa diminum pelan-pelan, dimiringkan. Ya. Nah, seperti itu pelan-pelan beri kesempatan bayi merasakan, menelan. Oke. Nah, berikutnya ini contoh sop cup feeder sama posisi bayi setengah duduk. Ini adalah sendok botolnya. Ini ada bagian yang ditekan, dilepas, tekan, lepas sehingga terjadi aliran menuju sendoknya. Di botol ini ada ASI perahnya. Ini jenis sendok botol yang lain, sop cup feeder yang lain. Ini contoh finger feeding. Misalnya bayinya belum memiliki kekuatan nisab dengan baik, ini bisa dibantu dengan jari. Dipasang selang di jari dengan spide 50 cc. Nah, kemudian ini model sambil menetek sambil memberikan minum. Menetek, pasang selang lambung NGT ya, nasogastric tube, ukuran 5 frank, 5 fr, panjang 40 cm. Dan ini adalah spide 50, diisi ASI perah donor, ASI perah ibu atau ASI perah donor atau formula sesuai indikasi. Kemudian bayi menetek sambil memberi minum tambahan. Itu sekalian pembelajaran. Nah, ini di salah satu negara lain, ini ada mangkok berisi ASI, bayinya minum dipasangkan dengan sedotan seperti itu ya. Jadi hindari penggunaan botol dot. Ini contoh dengan botol dan SNS yang panjang yang 100 cm. Jadi bayi menetek sambil dapat tambahan minum seperti itu. Oke. Jadi di 8 hari pertama itu waspadai sebab lain kurang minum. Misalnya kita cek perlekatannya apakah ada tanti seperti gambaran tadi, itu seringkali menyebabkan bayi malas minum, bayi kuning, berat badannya turun lebih dari 7%. Ya, atau cek juga kondisi ibu apakah ada perlambatan produksi ASI akibat nyeri. Berarti perlu pereda nyeri, lelah misalnya kurang tidur, perlu masas, relaksasi seperti itu. Ada beberapa teknik latihan napas pranayama bisa dilatih. Kemudian bisa juga dibantu oleh suami atau orang tua bila tinggal bersama orang tua atau tim home care dari bidan yang melakukan home care pasca bersalin untuk membantu melakukan pendampingan di 8 hari pertama. Nah, ini contoh pijat. Jadi gambar di atas ini tentang pijat payudara untuk membantu membuat rileks, tidak bendungan. Yang di bawah adalah gambar pijat seluruh badan. Jadi misalnya dari wajah, kepala, dan punggung, termasuk kaki. Perut aja yang belum dimasas. Jadi yang selain perut sudah bisa dimasas untuk ibu rileks dan bisa tidur. Begitu rileks, ASI mulai keluar dengan lancar. Nah, itu kurang lebih teman-teman, ibu-ibu, sahabat Rumah ASI Bali, panduan selama 8 hari pertama. Semoga lancar, tidak bingung. Kalau bingung bisa menghubungi nomor ini untuk bantuan dari Rumah ASI Bali. Dan silakan follow IG Rumah ASI Bali dan YouTube channel Rumah ASI Bali untuk mendapat video-video panduan. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat tahun baru ya. Hari ini 31 Desember, besok 1 Januari kita merayakan tahun baru 2023. Salam sehat dari Rumah ASI Bali. Semoga ibu dan bayi senantiasa sehat. Om Santi Santi Santi.